Halo, 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 Shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Kali ini kita berjumpa lagi dalam Bina Anak pelajaran yang ke-46. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita belajar, ajak kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami mengucap syukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kami akan belajar lagi tentang pribadimu. Kami mohon urapan Roh Kudus turun bagi kami, agar supaya apa yang mau disampaikan oleh hamba-Mu boleh dimengerti, dipahami, bahkan kami semua boleh menjadi pelaku firman. Kami berdoa, Tuhan Yesus, ampuni salah dosa kami. Ini siap kami belajar tentang-Mu. Biar kiranya Tuhan menuntun kami dari permulaan pertengahan hingga selesai, dan biar kiranya hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Obadya pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Obadya pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-21, dengan judul Nubuat tentang Edom. Siapkan Alkitabnya dan adik-adik baca di rumah ya. Encike langsung pada materi atau pembelajaran. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Kitab Obadya merupakan salah satu dari 12 nabi kecil ya. Jadi Kitab Obadya adalah yang paling terkecil. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena Kitab Obadya hanya terdiri dari 1 pasal dan 21 ayat, sehingga menjadi kitab paling pendek. Bukan fisiknya ya adik-adik yang pendek. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam Perjanjian Lama, Nabi Obadya adalah penulis dari Kitab Obadya, dan ia adalah seorang nabi yang setia kepada Allah dan memasrahkan dirinya secara total kepada Allah, sama seperti tokoh-tokoh Alkitab atau pada pembelajaran kita pada minggu yang lalu ya. Ada Nabi Amos, Yoel yang luar biasa dipakai Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Artinya mereka menyerahkan diri mereka sepenuhnya untuk dipakai Allah, melakukan kehendak Allah. Nah adik-adik, dalam bahasa Ibrani, Obadya berarti hamba Tuhan. Kitab Obadya ini mau membahas tentang bangsa Edom, suatu bangsa yang menerima hukuman karena menentang Tuhan dan membenci suatu bangsa yang merupakan saudara mereka sendiri, yakni bangsa Yehuda. Adik-adik, bangsa Edom merupakan bangsa yang berasal dari keturunan Esau. Keturunan siapa adik-adik? Ya, Esau, saudara dari Yakub. Adik-adik sudah pernah belajar kan kisah Esau dan Yakub? Kalau adik-adik lupa, Enci Ika akan ingatkan lagi ya. Esau dan Yakub adalah saudara kandung atau anak kembar dari bapak Ishak dan ibu Ribka. Ya, memang saat masih dalam kandungan Esau dan Yakub, Alkitab mengatakan ya, Alkitab mencatat mereka bertolak-tolakan atau terjadi pergulatan dalam kandungan ibu Ribka. Ya, dan ini menandakan atau diartikan sebagai satu gambaran perselisihan yang akan terus berlanjut seumur hidup mereka dan mempengaruhi hubungan antara kedua bangsa yang akan lahir dari keturunan mereka, yaitu Esau dan Yakub. Dan kisah mereka terkenal karena apa adik-adik? Ya, karena Yakub menipu Esau untuk mendapatkan hak kesulungan. Itu cerita singkat. Jadi Esau menjadi bapak leluhur bangsa Edom dan Yakub menjadi bapak leluhur dari bangsa Israel. Seperti itu. Jadi secara silsilah mereka bersaudara atau anak bersaudara. Tapi seringkali mereka berkonflik ya adik-adik. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, nubuat tentang Edom mengungkapkan tentang penglihatannya terhadap Edom dan membahas mengenai keangkuhan Edom. Jadi karena kesombongan dan keangkuhan Edom, sehingga dikatakan bahwa Tuhan akan merendahkan, Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang kecil. Jadi adik-adik, bencana akan menimpa bangsa Edom seperti yang telah dinubuatkan, bahwa mereka akan sangat direndahkan, dibuat menjadi terkecil dan dihinakan di antara manusia. Inilah nasib yang akan menimpa Edom karena keangkuhan hati yang telah memperdaya mereka dan
karena keadaan mereka yang merasa nyaman. Mereka tinggal di liang-liang batu yang tinggi, sehingga mereka berkata, "Siapakah yang sanggup menurunkan kami ke bumi?" Maka pada ayat keempat Tuhan pun berkata, "Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sarang ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau." Wow, adik-adik, kita ketahui bersama burung Raja Wali biasanya membuat sarang di tempat yang tinggi ya, atau di puncak-puncak gunung yang tidak bisa dicapai. Jadi Edom mau menyerupai seperti burung Raja Wali yang tidak dapat dijangkau karena di ketinggian. Dan ini mengakibatkan Edom menjadi sombong ya. Mereka membayangkan bahwa mereka tidak dapat disentuh ya, mereka dapat melarikan diri seperti burung Raja Wali dan mencari suatu tempat yang aman. Akan tetapi Edom keliru ya adik-adik, karena mencari tempat seperti itu. Sebab sekalipun kita mencari tempat yang aman, Allah tetap dapat memantau keberadaan kita dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, dan tak seorang pun dapat luput dari mata Allah. Ya kan adik-adik? Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, jadi Edom dengan keangkuhan hati, mereka mencoba melarikan diri dari hadapan Allah. Maka Allah tidak segan-segan untuk menghukum Edom. Dan Edom membenci saudaranya sendiri, yaitu bangsa Yehuda. Hal inilah yang membuat Tuhan marah adik-adik, ketika peristiwa jatuhnya bangsa Israel membuat bangsa Edom mereka bersuka cita adik-adik. Ya, ini merupakan suatu sikap yang tidak pantas kita tiru ya. Karena Edom bersuka cita atas kejatuhan atau penderitaan yang dialami oleh saudaranya sendiri. Nah, ketika penghancuran Yerusalem oleh Nebukadnezar di dalam peperangan Edom mengambil kesempatan untuk merebut keuntungan, sehingga ia menolong Raja Nebukadnezar untuk menaklukkan Yerusalem, secara khusus untuk menghancurkan bait Allah. Ini kejahatan Edom terhadap saudara sepupunya bangsa Israel. Padahal adik-adik bangsa Yehuda sangat membutuhkan bantuan waktu itu adik-adik. Edom menertawakan, yakni bersuka cita dan bergirang hati atas keruntuhan bangsa dan kota yang menimpa Yehuda. Dan pada akhirnya, pada ayat ke-15 sampai 16 berbicara tentang hari Tuhan, di mana hari penghukuman hampir tiba dan penghukuman atas Edom. Ya, ini akan menjadi suatu kenyataan karena mereka akan menerima pembalasan dari Tuhan yang akan mendatangkan kehancuran. Adik-adik, karakter buruk dari Edom ini jangan kita tiru ya. Karakter yang angkuh, sombong, bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Apalagi bangsa Yehuda adalah saudara dari Edom. Seharusnya kita bantu ya adik-adik, kita tolong. Tetapi yang ada Edom bersuka cita untuk kekalahan bangsa Yehuda. Allah sangat mengasihi umatnya ya. Jadi kalau Allah mengasihi umat Tuhan, jangan saling membenci ya, karena kita sama di mata Tuhan. Nah, tetapi Edom akan dihukum setimpal dengan yang dilakukannya. Maka ketika ada saudara kita yang menderita, teman kita yang menderita, membutuhkan pertolongan ya, atau ada pergumulan sakit penyakit, atau ada dalam bentuk persoalan lain, ingat ya adik-adik, kalaupun kita tidak dapat membantu secara materi, kita dapat membantu lewat berdoa. Kalaupun ketika ada saudara kita yang tertimpa bencana, mari kita bantu mereka dengan segala kemampuan yang ada pada kita ya, sesuai dengan ukuran kita ya adik-adik. Kita tidak bisa memaksakan kalau itu di luar kekuatan kita. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau kita dalam hal membantu, bukan hanya saudara yang kita kenal saja, tetapi mari kita membantu setiap orang yang ada di sekitar kita, sekalipun kita tidak mengenalnya, tanpa kita memandang muka, suku, agama, bangsa, ataupun latar belakang mereka. Karena demikianlah yang perlu dilakukan oleh anak-anak Tuhan.
Agar kita boleh menjadi saluran berkat ya adik-adik, kita harus terus bersinar, memancarkan kasih Kristus, sebab satu saja kejahatan yang kita lakukan jika dibiarkan pasti akan merusak jati diri kita. Ya, jangan sombong, tetap rendah hati, karena kesombongan akan membawa kita pada kejatuhan. Seperti Edom, saling tolong-menolong, jadilah seperti Israel yang punya saudara-saudara yang saling menolong, bukan seperti Edom yang tidak mau menolong, tidak mau membantu. Bantulah teman-temanmu ketika mereka dalam kesulitan. Masa depan kita punya harapan yang indah, yaitu kita akan hidup bersama Tuhan di dalam kerajaannya yang sempurna. Amin. Dengan demikian terpujilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami lewat kisah Obadya. Tolong kami untuk tidak sombong, tapi rendah hati dan saling mengasihi. Tolong kami untuk terus menabur kebaikan, agar suatu hari kami boleh ikut memerintah bersama-Mu dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Terima kasih untuk selalu menyaksikan YouTube channel Encik Ika Fitri. Sampai jumpa pada pembelajaran minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.